Jadi dulu di umur 3 sampai 4 tahun itu kan bunda sama papa kerja. Nah otomatis nggak ada di rumah nih, ada perawat aja waktu itu. Jadi aku ada yang ngasuh gitu. Kayak berantem tapi menjelang sore tuh baik-baikan lagi dan ada nama yang disebut. Kakak, adik, sampai sakit meninggal kak. Yes, itu kaget kan. Maksudnya kayak disuruh pindah rumah pun akunya yang nangis, nggak mau. Nggak mau. Yes. Oke. Di Nightmare Side Testi Misteri malam hari ini kita ketemuan sama Dara. Apa kabar Dara? Alhamdulillah baik kak. Alhamdulillah baik. Dara asal dari mana? Bandung? Bandung kak. Berarti sekarang kuliah atau apa nih sibuknya? Baru beres sih kuliah. Baru beres kuliah. Yes. Oke. Kuliah di Bandung berarti ya? Di Bandung kak. Salah satu universitas di Bandung. Oke, malam hari ini di Nightmare Testi Misteri Dara sudah hadir di sini dan mau menceritakan sesuatu pengalaman seramnya. Oke, jangan lupa sebelum lanjut subscribe YouTube channel kita, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan pastinya jangan nonton Nightmare Testi Misteri ini sendirian. Pengalaman apa nih yang mau diceritain Dara di Nightmare Testi Misteri ini? Oke, jadi aku punya pengalaman. Sebenarnya ini waktu kecil sih kak. Jadi at least bisa dibilang gini deh, Kak Dimas, teman pertama berantem siapa nih? Kalau waktu kecil nih. Waktu kecil siapa? Kakak mungkin ya? Kalau aku kebetulan anak tunggal, jadi berantemnya sama yang nggak bisa dilihat sama orang lain. Serius? Yes. Itu umur berapa waktu itu? Itu tuh di umur 3 tahunan kak. 3 tahun, Yes. kamu berarti punya teman yang tidak terlihat. Iya. Oke. Kalau aku sih ingatnya kayak wah itu mah jadi ingatan-ingatannya tuh waktu pas udah di umur SMA nih. Wah itu paling kayak cuman imaginary doang, nggak ada nih, nggak ada gitu. Halu doang gitu halu ya. doang gitu kan. Kalau diceritain ke orang juga paling halu doang gitu. Sampai pada akhirnya karena agak mengganggu ya, mengganggu dalam tanda kutip. Kok kalau diingat-ingat tuh kayak, aduh ini gue kenapa gitu kan. Kalau diingat-ingat di umur segitu ngomong sendiri, marah-marah sendiri. Akhirnya make sure dan ngomong nih sama orang tua. Bunda nih yang panik gitu kan. Bunda saya yang panik, yang langsung kayak aduh gimana ya teh katanya gitu kan. Nah akhirnya bunda cerita. Jadi dulu di umur 3 sampai 4 tahun itu kan bunda sama papa kerja. Nah otomatis nggak ada di rumah nih, ada perawat aja waktu itu. Jadi aku ada yang ngasuh gitu. Nah tapi kan yang ngasuh ini tugasnya kayak cuma jagain aja ya kak. Nah bunda sama papa tuh kaget karena ketika pulang ke rumah aku bisa baca kak, tiba-tiba bisa baca, bisa ngitung. Padahal belum TK, belum apa kan. Itu gak diajarin sama si pengasuhnya? Yes, karena pengasuhnya kayak cuman ya tugas biasa lah, anak kecil kan, dimandiin, dikasih makan. Nah akhirnya bunda tuh kayak paling diajarin positive thinking. Positive thinking diajarin sama perawat kamu ya? Yes, sampai pada akhirnya bunda libur kerja kan. Bunda libur kerja, terus waktu itu jam 6 pagi aku bangun, terus pas bangun bukain pintu. Kata bunda paling juga apa gitu kan. Ternyata pas bukain pintu, masuk kamar, kunci kamar, ngobrol, baca. At least benar-benar kayak sampai berantem lempar-lempar barang. Itu teman berantem aku. Dan sampai pada akhirnya kekeh gitu kan. Akhirnya bunda tuh seminggu aja berhenti kerja dulu tuh, cuti dulu karena merhatiin nih anak kenapa gitu kan. Nah bunda cerita waktu itu aku sampai benar-benar yang aku teriak-teriak kak di kamar tuh kayak berantem, tapi menjelang sore tuh baik-baikan lagi dan ada nama yang disebut, kakak, adik. At least itu beneran ada yang aku lihat. Kamu gitu. Waktu itu kakaknya atau adiknya berarti? Ada 2 orang. Oh, ada 2 orang. Yes, aku manggilnya kakak sama adik gitu. Jadi yang satu lebih tua dan yang satu lebih muda. Kakak adik gitu. Kamu ke mereka saat itu ya. Jadi kamu diceritain karena mungkin waktu kecil masih lupa-lupa ingat lah ya. Jadi kamu diceritain kamu manggilnya kakak adik. Ada 2 orang. Nah itu juga sebenarnya aku bukan lupa karena memang lupa kak. Tapi aku sempat dibawa ke sebuah tempat yang nggak bisa aku sebutin ya tempatnya. Pokoknya itu salah satu tempat tinggi lah di Jawa Barat gitu. Nah terus udah kayak gitu yang ngobatinnya sampai sakit meninggal kak. Yes, itu kaget kan. Maksudnya kayak emang separah apa gitu kan. Sedangkan yang dilihat sama bunda sama papa aku justru ini tuh ngerawat loh gitu kan. Ngajarin. Tapi ternyata yang mungkin bikin sakitnya itu adalah aku kan berantem nih tiap hari. Aku tuh kemasuk anak yang selalu ngalah gitu loh dulu kak waktu kecil. Jadi kalau ada sepupu-sepupu atau kayak gimana tuh diem.
nggak pernah ikut berantem atau gimana. Tapi ketika sendiri justru yang dilihat orang tua aku adalah aku berantem nih sama si teman-teman aku ini. Tapi anehnya ini tuh kayak kalau dianalogin sekarang kayak toxic relationship, tapi nggak mau kemana-mana gitu loh Kak. Disuruh pindah rumah pun akunya yang nangis, nggak mau. Yes. Sampai akhirnya ya gitu. Kamu dibawa ke tempat tinggi itu dengan niatnya mau ditutup mungkin. Yes. Dari apa mata batin apa segala biar nggak bisa ngelihat gitu. Dan itu berhasil saat itu. Berhasil dan emang di umur 4 tahun akhirnya aku mau pindah rumah Kak. Tapi ya itu yang ngobatinnya sampai nggak ada. Iya. Nah sampai akhirnya kamu ditutup dan pindah rumah, itu nggak ada lagi kejadian-kejadian ngobrol sendiri atau apa dan segala macam. Iya itu benar-benar nggak ada, itu benar-benar hilang. Oke. Sampai akhirnya di umur SD ya, SD tuh aku pindah lagi tuh ke rumah itu. Oh. Yes, dan tinggal sendiri karena emang waktu itu orang tua kayak cabut kerja, pulang lagi malam gitu kan. Dan aku emang sendiri di sana, but yang bikin aneh itu adalah I feel safe meskipun sendiri. Di situ di rumah itu. Umur 7 tahun sampai 9 tahun tuh benar-benar. Di umur 7-9 tahun itu berarti kamu lupa yes. sama punya teman itu dan jadi ya udahlah biasa aja normal gitu ya. Oke, SD biasa ditinggal sendiri biasa, cuman merasa nyaman aja di rumah itu. Iya, benar-benar nggak ngerasa wah ini aku sendiri takut ada apa, takut ada. Justru kayak nggak punya rasa takut akan hal itu. Bahkan ada waktu-waktu Kak, kayak misalnya aku ngunci rumah atau kayak gimana, terus kuncinya tiba-tiba benar-benar hilang, nggak ada. Terus aku diem tuh di depan rumah, tiba-tiba ada aja di sebelah. Kuncinya? Yes. Oke. Nah, sampai sekarang apa yang berimpact gitu sama kamu nih dari kejadian yang masa kecil itu? Apakah akhirnya kamu bertemu dengan mereka lagi atau kamu jadi bisa melihat hal-hal yang aneh-aneh atau gimana? Ini sebenarnya aku nggak bisa 100% bilang bahwa ada sesuatu yang aku bisa lah ya kayak. Yang pasti kayak gini, waktu SMA itu di SMA aku ada semacam kayak agak lucu sebenarnya. Jadi baru pindah kan SMA-nya gitu, terus tiba-tiba dia tuh ada kayak kesurupan massal gitu Kak. Orang-orang kan lari ya kayak ada kesurupan massal. Tuh aku kayak refleks teman sebangku aku kesurupan, terus sama aku dipeluk Kak. Terus udah kayak gitu udah langsung hilang, nggak kesurupan lagi. Nah maksudnya terus kayak ada momennya kayak waktu itu lagi camping di sekolah, udah kerasa benar-benar berat, udah kayak apa, karena aku nggak bisa lihat, nggak bisa feel apa gitu, tapi benar-benar wah ini badan. Terus kata orang yang katanya teh bisa gitu ya, di sekolah teh kan suka ada yang gedungnya gitulah kayak ini teh kuncen lah gitu ya. Kuncennya katanya teh itu cenah si neng darat teh adaan cenah gini-gini. Terus kayak enggak gitu. Ternyata teman sebelah saya yang langsung kesurupan. Nah akhirnya ketika ngobrol sama papa, ya bisa dibilang kakak adik tuh ternyata keluar dari rumah ikut sama kamu, tapi ya darahnya nggak bisa, bener-bener nggak bisa ngelihat mereka. Cuman in case ketika mau kesurupan, itu pasti orang sekitar, nggak pernah, darahnya selalu kayak gagal dirasukin gitu. Itu berarti yang masuk ke teman kamu itu si kakak adik itu? Atau yang lain? I don't know. Oke. Yes. Sampai saat ini kayak gitu? Ya karena sekarang udah jarang juga ya, maksudnya kayak ke tempat-tempat yang agak gimana gitu. Kayaknya sih udah cukup lama yang nggak kayak gitu ya. Terakhir tahun kapan ya? Pertama aku kuliah aja sih Kak, kayaknya itu paling terakhir banget kayaknya. Lagi makrab kelas gitu. Dan kayaknya sih yang mau masuknya yang lain, bukan si teman aku. Karena ini mah lucunya emang kesurupannya sampai dia 1 minggu sakit, dibawa lagi ke rumah itu baru. Itu pertamanya tuh aku yang sempat kayak keselibet ngelihat aja, ini kayak paling orang panik ya kan. Terus kayak tiba-tiba pas turun, terus ada yang bilang, Dar, kamu yang ketempelan katanya gitu, makanya jangan sompral mulu gitu kan sama teman. Ya gimana ya? Kamu juga sompral berarti ya? Ya agak sih agak sompral. Katanya, enggak ini mah capek doang kan, kita emang di tempat dingin juga gitu kan. Ternyata pas duduk sebelah saya yang itu yang kena ya. Dan kalau misalnya harus percaya, ya maybe aku masih percaya bahwa ini 2 yang bahkan bisa bikin yang dulu ngebantuin kenapa-napa, justru bikin aku safe gitu. Oke.
Ini sebuah pengalaman yang menarik banget ya, karena ada memang beberapa orang yang masa kecilnya itu punya teman hayalan atau teman yang tidak terlihat, yang bahkan ketika mereka bermain tuh mereka nggak sadar bahwa itu bukan manusia gitu. Tapi biasanya orang tua kan pasti panik ya. Wah ini pas segala macam. Saya yang coba ditutup, ini pengalaman sangat luar biasa sekali. Terima kasih Dara. Iya, thank Udah you juga, mau Kak. berbagi pengalaman seremnya nih di Nutmesa Testi Misteri. Kalau kamu pengen juga di interview di sini, ngobrol-ngobrol ya di Nutmesa Testi Misteri, ceritain pengalaman-pengalaman serem kamu, boleh banget kamu kirim biodata kamu ke email kita nms@ardenradio.com, dan semoga kamu yang nanti bakal duduk di sini bareng Dimas dan cerita langsung di Nutmesa Testi Misteri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, yang pernah nonton Nutmesa Testi Misteri ini sendirian.